Ya. Kenapa terkadang kita merasa Tuhan itu kadang-kadang mau nolong kita, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kita ditolong sama Tuhan, tapi kadang-kadang kita merasa nggak ada pertolongan Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar. Salahnya di mana sih? Kenapa janji Allah itu kok nggak nyampe sama kita? Ada sesuatu kah yang menjadi misteri di balik itu? Sebetulnya bukan suatu misteri, saudara. Tetapi karena ketidakpengetahuan kita untuk kita mendapatkan segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, mengenai otoritas orang percaya. Apa sih penyebab daripada janji Allah nggak digenapi? Masalahnya kita kurang mengerti mengenai otoritas. Nah, hari ini kita mau belajar apa otoritas. Ini penting, saudara. Karena tanpa otoritas, tanpa kita melakukan otoritas, maka apa yang Tuhan janjikan itu tidak akan dapat kita terima. Saya mulai dulu dengan pengertian arti kata otoritas. Ini menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia. Saya ambil dari Google. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Itu pertama. Yang kedua, hak untuk bertindak. Itu otoritas. Yang ketiga, kekuasaan atau wewenang. Yang keempat, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Otoritas. Jadi hak untuk bertindak, atau bisa juga diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang. Nah, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada orang percaya. Jadi ketika kita lahir baru percaya, otomatis otoritas itu sudah melekat sudah kepada kita. Sama seperti kita punya anak, Kewajin baru punya anak, melahirkan istrinya. Begitu anaknya lahir, saudara nggak usah nunggu besar, tetapi haknya itu sebagai seorang anak itu sudah melekat otomatis, saudara. Begitu lahir, otomatis haknya sebagai anak Papa Ajin itu sudah melekat. Nah, sama dengan kita. Ketika kita lahir baru, otomatis haknya sudah melekat sebagai anak-anak kerajaan Allah. Otoritas orang percaya. Apa otoritas yang Tuhan telah berikan bagi kita? Kita lihat di dalam Matius 28, saudara lihat ayat 18 sampai 20. Tuhan sudah memberikan otoritas itu kepada kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi segala kuasa di surga maupun di bumi itu sudah diberikan kepada Yesus oleh Allah Bapa. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah, wewenang atau hak atau otoritas untuk memberitakan Injil. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di mana ada otoritas, di situ ada kuasa yang menyertainya. Di mana orang diberikan wewenang, di situ diberikan power untuk melakukan itu. Sama dengan kita. Ketika Tuhan memberikan kita otoritas untuk pergi memberitakan Injil, ketika Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk melakukan sesuatu, ada power dari Tuhan, ada kuasa dari Tuhan yang menyertai kita. Apa kuasa Tuhan yang menyertai kita? Markus 16, lihat Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudara yang belum dibaptis, baptislah. Tapi firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis. Bukan kalau ada yang mau dibaptis, baptis enggak. Dan dibaptis harus dibaptis ya. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini adalah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ada satu hamba Tuhan berkata gini, ini John Gillett namanya. Dia berkata hidup ketika tahun 1900-an. Dia berkata gini, kalau orang percaya nggak ada tanda-tanda ini, diragukan, bener nggak dia orang percaya? Karena kalau orang percaya, harus ada melekat kuasa itu dalam diri kita. Jadi kalau ada orang percaya, tetapi sama setan takut, bukan setan yang takut sama dia, dia takut sama setan. Nggak ada kuasanya apa-apa. Si hamba Tuhan berkata, perlu diragukan kepercayaannya. Nah, tetapi menurut saya mungkin karena orang ini belum mengerti mengenai masalah otoritas ini. Karena itu hari ini kita akan belajar mengenai otoritas supaya kita bisa mengerti apa yang saudara miliki di dalam alam roh ini. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tetapi kenapa ini tidak terjadi? Nah, masalahnya ketika kita sakit, kita seringkali tetap minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Tuhan tolong saya sakit Tuhan. Saya banyak penderitaan, saya banyak masalah. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saudara, padahal Tuhan berkata apa? Otoritas kesembuhan itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Ketika engkau meletakkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Saudara sudah diberikan hak, wewenang untuk mengusir segala macam penyakit. Mengusir gunung-gunung persoalan yang ada dalam hadapan saudara, diusir, bukan meminta Tuhan lagi untuk mengusirnya. Beda, saudara. Ketika engkau berdoa, masih terus Tuhan minta Tuhan supaya masalahku dilalukan. Tuhan tolong supaya masalahku dibereskan. Enggak, kata Tuhan, bukan gitu. Kalau engkau berdoa seperti itu, engkau tidak akan menerima apa-apa. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita itu kuasa untuk mengusir setan, termasuk untuk mengusir masalah kita. Matius 10 ayat 8, ini otoritas yang Tuhan berikan untuk kesembuhan. Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, ini adalah perintah Tuhan kepada kita untuk usir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Ada nggak orang mati dibangkitkan? Ada, saudara. Orang mati dibangkitkan. Ada seorang hamba Tuhan, ketika dia lagi baca-baca firman di rumahnya, tiba-tiba anaknya jatuh dari lantai 2. Jatuh, perempuan umur 6-7 tahun. Mukanya itu jatuh dari lantai 2 itu jatuh. Mukanya duluan. Dia kaget, lihat, wah, berdarah. Semua mukanya udah gak bener deh, karena jatuh muka. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia pegang, dia angkat di bawah ininya, pakai tangannya. Dia berdoa Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu pasti digenapi. Dia berdoa. Kemudian dia sandarkan duduk. Istri dan anak-anak yang lain itu mengira dia stres gitu, udah mati. Tapi si orang ini, hamba Tuhan ini, masih tetap berdoa. Dia berdoanya nggak minta tolong lagi sama Tuhan, tapi dia perintahkan, roh kehidupan ada di dalam anak ini. Roh kehidupan kembali kepada anak ini. Ternyata benar, saudara. Setelah lewat setengah jam, benar anak ini mulai sadar dan dia merasa lapar dan dia hidup.
dibawa langsung ke rumah sakit, kemudian didiagnosa memang pernah mengalami kematian, istilahnya apa ya, mengalami kematian sesaat, tetapi kemudian si dokternya juga melihat bahwa ini memang benar mujizat, ini bisa hidup lagi. Saudara, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Masalahnya terkadang kita nggak mengerti menggunakan otoritas kita. Contoh, kalau di perusahaan, kita sudah diberikan hak, misal bagian finance, diberikan, kamu boleh tanda tangan, atau kamu boleh otorisasi, pakai banking misalnya, sampai 100 juta. Kalau 100 juta, nggak usah minta lagi sama si bos, udah kamu aja yang otorisasi. Kalau dulu pakai cek, dia tanda tangan lah, seperti itu. Tapi ini cuma ngeluarin uang 10 juta aja, bicara sama bos, boleh nggak saya otorisasi 10 juta? Kata bos, jangan 10 juta, 100 juta kamu boleh. Oke, dia otorisasi. Kemudian dia meningkat lagi jadi 20 juta. Bos, ada pengeluaran 20 juta, boleh nggak saya otorisasi supaya bisa transfer? Kata si bos nih, kamu nih ngerti apa enggak sih saya ngomong? Sama dengan kita, saudara. Tuhan itu sudah memberikan hak kepada kita untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi kita nggak usah minta-minta lagi sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan ada orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan kira-kira berkehendak nggak Tuhan saya menolong orang ini? Segala sesuatu yang sudah diatur oleh firman, saudara, jangan menunggu-nunggu lagi untuk Tuhan gerakkan. Seorang polisi yang sudah diberikan otoritas untuk menangkap maling, untuk menangkap penjahat, begitu ketahuan ada orang yang sedang dongkel, ada spionnya misalnya, si polisi ini kemudian dia telepon komandannya, bos, komandan, boleh nggak saya nangkap? Ini ada orang yang sedang mau mencuri spion mobil Alphard, mobil Pajero. Ini boleh nggak saya menangkap mobil ini, menangkap orang ini? Kira-kira polisi ini polisi baru atau polisi seperti apa gitu kan? Kan nggak gitu kan? Kalau dia sudah diberikan otoritas, ada maling, ya tangkep dong. Nggak usah bicara-bicara lagi, komandan, ini ada maling, boleh nggak saya tangkap? Nggak, itu tugas kamu. Itu tugas kita untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan telah berikan otoritas itu kepada kita. Termasuk, saudara, otoritas untuk mendapatkan berkat. Siapa yang mau diberkati? Coba kita lihat dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Apa janji Tuhan kepada nenek moyangnya orang Israel? Saudara masih ingat? Siapa nenek moyangnya? Nenek moyang ke seorang pelaut? Siapa nenek moyangnya? Halo, ada manusia di sini? Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau akan diberkati dan menjadi berkat. Keturunanmu tuh Abraham, keturunanmu tuh akan diberkati dan menjadi berkat. Luar biasa, saudara. Kita tidak hanya diberkati, tetapi kita akan menjadi berkat. Nah, ini janji Tuhan, tetapi janji Tuhan itu tidak serta-merta berupa apa? Berupa emas datang di meja di depan pintu kita, enggak. Kalau emas Jono bisa ya. Tapi kalau emas batangan, kalau emas logam mulia, dia nggak datang begitu aja. Beras nggak datang begitu aja depan rumah kita. Berkat-berkat nggak datang begitu aja depan rumah kita. Tetapi, saudara, otoritas untuk mendapatkan berkat itu sudah diberikan kepada kita. Yang baca katakan amin. Kita itu diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
maksud apa? Meneguhkan perjanjian. Tuhan itu berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan mendapat berkat, menjadi berkat, mendapat berkat dan menjadi berkat. Nah, untuk meneguhkan perjanjian Abraham itu, Allah dengan Abraham, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada umat Israel untuk dapat memperoleh kekayaan. Berarti saudara, kita ini adalah keturunan-keturunan Israel. Galatia 3 ayat 29, coba lihat. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima. Oh, katakan amin, saudara. Amin. Engkau ini berhak, kita ini berhak menerima janji Allah. Janji apa sih, Pak? Janji bahwa engkau tuh akan diberkati dan menjadi berkat. Otoritas untuk mendapatkan berkat itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi kita harus melakukannya. Kita lihat dulu, saudara, apa sih berkat Abraham yang Tuhan janjikan? Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 mulai dari ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. So, perhatikan ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Di ladang itu di marketplace kita, di toko kita, di tempat kerjaan kita. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Saudara bisa ganti sendiri dengan apa bisnis saudara. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Kita nggak pakai bakul ya, pakai rice cooker. Tetapi maksudnya adalah apa yang kita lakukan, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita pulang kerja, kita pulang bisnis, kita pulang toko, kita diberkati. Pada waktu kita keluar, juga Tuhan berkati kita. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Gak ada yang tahan dengan kita. Bukan kitanya, tetapi ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Oh, luar biasa, Tuhan akan mintakan berkatnya. Coba depositonya ditambahin tuh. Coba tabungannya ditambahin tuh. Coba berkatnya ditambahin. Oh, luar biasa, saudara. Yang amin cuma satu orang. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Diberkati, yang sedang hamil diberkati Tuhan. Dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Oh, ini dahsyat, saudara. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membuka perbendaharaannya. Kira-kira perbendaharaan Tuhan isinya apa ya? Banyak, so. Namanya Tuhan yang memiliki bumi ini. Ketika dia buka perbendaharaannya, buka sedikit aja, itu mutiara, berlian, pada berjatuhan tuh. Artinya apa? Ada berkat Tuhan yang melimpah, saudara. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin, saudara. Amin. Janji Tuhan, Tuhan membawa kita bukan terus ada di ekor, saudara. Mungkin hari ini kita ada di ekor,
Tetapi itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah engkau bukan di ekor, kok di kepala. Apa sih Pak pengertiannya? Apa saya harus jadi direktur Pak kalau di perusahaan? Apa harus jadi kepala bagian? Apa harus jadi kepala apa Pak? Saudara, arti rohaninya adalah kita, ekor itu cuma jadi pengikut, saudara. Tapi kepala adalah yang menentukan sesuatu. Kita ditentukan untuk yang mengambil decision, mengambil keputusan atas masalah kita. Ketika ada masalah kita bukannya dibawa-bawa oleh masalah kita. Enggak, masalah yang kita injak-injak. Kita yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Engkau bukan menjadi ekor dalam hidupmu, tapi engkau adalah pemimpin di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, segala perintah yang kuberikan padamu hari ini, dengan mengikuti lain dan beribadah kepadanya. Oh, saudara, ini adalah janji-janji Tuhan kepada kita apabila kita menggunakan otoritas kita. Saudara. Ini loh, wewenangmu seperti ini. Engkau tinggal menggunakan. Nah, saudara, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ini yang seringkali banyak orang percaya belum menyadarinya. Hubungan kita dengan Tuhan itu diatur dalam suatu undang-undang. Dalam satu undang-undang, yaitu firman Tuhan. Sama seperti dalam kehidupan dunia nyata kita nih. Kita ini diatur oleh suatu undang-undang. Betul ya? Polisi ada undang-undangnya. Semua kehidupan kita diatur oleh undang-undang. Setiap bagian, setiap apapun diatur oleh undang-undang. Saudara, saya nggak bisa ketika ada orang datang ke saya, Pak, saya mau buat akte tanah. Saya nggak bisa tanda tangan akte tanah, harus buat duit. Nggak bisa setiap orang untuk saya tanda tangannya lebih bagus, Pak. Saya ketikanya lebih cepat. Enggak. Undang-undang sudah menetapkan yang berhak untuk membuat akte itu adalah camat, masih bisa Bu ya. Camat sama notaris. Kalau saya tanda tangan, ini akte jadi penipuan. Polisi sama, hakim sama, semua sudah diatur oleh undang-undang. Nah, di dalam pemerintahan tentu undang-undang itu yang paling utama, yang paling dasar adalah UUD 45 ya. Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dalam perusahaan mungkin ada akte pendirian perusahaan dan juga setelah ada peraturan perusahaan. Di akte pendirian biasanya ditentukan hak seorang direktur itu apa, hak seorang komisaris itu apa. Belajar lebih lanjut, tanya Bu Dwi ya. Kalau tidak sesuai dengan hak yang telah ditentukan, nggak berlaku, saudara. Misalnya, dalam suatu perusahaan itu, kalau ingin membeli suatu aset atau menjual suatu aset yang besar, harus ada persetujuan komisaris. Kalau komisarisnya bilang nggak setuju, ketika direkturnya jual aja, udah korupsi, saudara. Demikian juga dengan orang percaya, saudara. Kita ini sudah diatur oleh firman. Kita nggak bisa bertindak keluar daripada firman itu. Mazmur 89:35. Ini adalah pernyataan Tuhan bahwa Tuhan tuh memegang dengan setia janji dalam firman-Nya. Mazmur 89:35. Mazmur 89:35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Perjanjian dengan siapa ini? Dengan Abraham. Ini ketika Daud menulis ini. Perjanjian dengan Abraham tidak akan dilanggar. Jadi firman Tuhan yang menyatakan bahwa keturunan Abraham itu akan diberkati dan menjadi berkat, sampai sekarang masih berlaku nggak, saudara? Masih. Saudara adalah orang-orang sebetulnya yang memiliki otoritas, memiliki hak untuk diberkati dan menjadi berkat.
siapapun kita, kau adalah ketika kita lahir baru jadi orang percaya, maka otomatis hak sebagai anak, hak sebagai keturunan Abraham secara rohani itu melekat pada diri kita. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Tetapi kenapa belum menjadi kenyataan dalam kehidupan kita? Terkadang kita nggak ngerti, kita nggak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Padahal Tuhan sudah melakukannya, sudah memberikan hak itu kepada kita. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saudara, nama baik itu sangat diperlukan. Yang setuju katakan amin. Amin. Betul ya. Orang luar biasa kaya tapi namanya jelek. KPK urusannya. Nama baik itu sangat diperlukan. Dan Tuhan selain nama baik dan juga perkataan. Orang namanya baik tetapi perkataannya dolak-dalik. Perkataannya nggak bisa dipegang. Perkataannya berubah-ubah. 5 menit berubah. Maka orang itu nggak bisa memiliki nama baik. Nah, saudara, Tuhan itu berjanji. Tuhan berkata, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Artinya Tuhan tuh pegang loh. Nama Tuhan tuh dipegang sama Tuhan. Janji Tuhan dipegang sama Tuhan. Dan ketika Dia berjanji, pasti akan digenapi. Jadi ketika Tuhan menggenapi janjinya, itu akan terjadi secara otomatis, saudara. Contoh gini. Saudara ingat ketika tabut Allah dibawa pakai gerobak, kemudian Usa karena mau jatuh, si Usa ini kemudian nolong gitu kan, tabut Allah itu. Maksudnya baik kan, nolong kan. Tapi ketika tabut Allah dipegang sama dia, maka dia mati. Kenapa mati? Padahal kan Tuhan tolong. Padahal kan dia mau menolong tabut Allah itu supaya gak jatuh. Karena hukumnya sudah jelas. Siapa yang memegang tabut itu di perjanjian lama, itu akan mati. Tapi ketika si Usa ini memegang tabut Allah ini, Tuhan gak berpikir-pikir, oh motivasi dia apa ya? Oh motivasi ini nolong sih. Jadi karena dia nolong, ya sudah gak apa-apa. Enggak, saudara. Hukum Tuhan itu pasti. Hukum manusia aja kadang-kadang bisa berubah-ubah ya. Tetapi firman Tuhan buat apa katanya? Aku pegang namaku, Kau buat namamu dan perkataanmu melebihi segala sesuatu. Artinya Tuhan benar-benar pegang nih. Apa yang Dia perintahkan, ketika orang melakukan itu harus tergenapi. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya lihat contoh mengenai perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ketika Yesus berdesak-desakan, kemudian si perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan melupakan segala halangan-halangan yang dibuat oleh orang Israel pada waktu itu. Bahwa orang yang pendarahan itu najis, tapi dia gak peduli karena dia pengen sembuh. Maka begitu dia berdesak-desakan, dia jamah. Jamah apanya, saudara? Jubahnya, bukan badannya. Kemudian Tuhan merasakan ada yang mengalir keluar dari jubahnya itu. Nah, saya mau bertanya. Tuhan dulu bertanya deh. Tuhan bertanya kan kepada orang banyak itu, siapa nih yang jamah jubahku gitu? Menurut saudara, Tuhan tuh pura-pura nanya atau seriusan nggak tahu kalau ada yang jamah jubahnya? Siapa yang berkata pura-pura? Pura-pura ya? Setengah tiang nih pura-puranya. Siapa yang berkata Tuhan tahu? Kesimpulannya pura-pura atau memang Tuhan nggak pernah tahu? Tuhan nggak tahu gitu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tahu pura-pura nggak tahu. Tahu pura-pura nggak tahu. Nggak tahu dah ya.
Jadi Tuhan, kesimpulannya dikatakan Tuhan sebetulnya tahu gitu ya. Kenapa dia tahu? Karena dia adalah Tuhan gitu ya. Masa Tuhan yang pegang? Masa jubahnya dipegang? Masa Tuhan nggak tahu sih? Betul saudara seperti itu? Nah, ini salah. Kenapa salah gini? Gini saudara. Sebenarnya bukan salah benar sih. Tergantung kita cara memandangnya seperti apa. Melihatnya dari sudut mana. Kenapa saya bilang ini kurang tepat sebetulnya? Dulu saya juga beranggapan seperti itu. Masa Tuhan nggak tahu gitu kan? Ini dia nanya aja supaya perempuan yang ngaku gitu. Ya. Kan ditanya tuh, siapa yang jamah jubahku? Terus perempuan itu dengan gemetar dia berkata, aku yang menjamah jubahmu supaya keluar pengakuan. Tapi sebetulnya nggak gitu sih. Bisa diberikan pengertian. Andrew Wommack menulis luar biasa. Dia berkata gini, sebetulnya Tuhan nggak tahu. Kenapa Tuhan nggak tahu? Justru ketika perempuan itu menjamah jubahnya, kemudian ada kuasa mengalir, itu membuktikan bahwa, saya mesti pelan-pelan, membuktikan bahwa Tuhan itu bekerja berdasarkan hukumnya, bukan berdasarkan ada orang mau menjamah jubahnya, terus dia layak nggak ya disembuhkan? Siapa dulu nih yang menjamah jubahnya? Dia layak nggak disembuhkan? Kalau dia nggak layak, oh kamu udah memberi perpuluhan nggak nih? Kamu rajin ibadah nggak? Kamu rajin berdoa nggak? Kalau kamu nggak seperti itu, kamu nggak layak disembuhkan. Enggak. Tetapi setiap orang percaya, kata Tuhan, begitu dia jamah jubahnya, setiap orang percaya kepada Tuhan, itu akan disembuhkan. Jadi Tuhan nggak tahu, benar-benar nggak tahu siapa yang menyembuhkan, siapa yang menjamah. Untuk apa cerita ini dinyatakan? Supaya kita sekarang itu mengerti bahwa Tuhan itu bekerja secara otomatis berdasarkan firman yang telah ditetapkannya. Karena dia menjaga namanya, dia menjaga perkataannya. Jadi ketika ada orang percaya, nggak peduli siapapun, disembuhkan. Lihat Pastor Andi Simon, ada jilbaban, ada segala macam, disembuhkan aja. Nah, saya mau tanya lagi, Wis, kalau kita mendoakan orang, yang membuat sembuh itu iman daripada orang itu, iman daripada si pendoa, atau dua-duanya? Siapa yang dua-duanya? Siapa yang berdasarkan iman daripada orang itu? Siapa yang terserah Pak Pendeta aja lah. Jadi yang benar yang mana, saudara? Pendoanya. Otoritasnya adalah pendoanya. Yang didoakan percaya. Kalau Pak Edo kan, ya pendoanya dong. Kalau Ibu, yang didoain harus percaya. Dua-duanya memang ada firman, ya kan? Ada firmannya. Satu kali ketika Tuhan menyembuhkan, imanmu telah, betul kan si Ibu bilang, betul kan? Karena imannya telah menyembuhkan. Tapi satu kali gini, so, yang betul yang mana sih sebetulnya? Jadi gini, so, saya mau ngomong apa ya? Siapa yang menyembuhkan? Satu kali ada orang, murid-muridnya mengusir atau menyembuhkan orang sakit. Orang sakit. Udah dengan gaya macam-macam ya. Udah haleluya keras, aduh dalam nama Yesus keras, sampai dalam nama Yesus lemah mungkin ya. Gayanya. Ketika orang mendoakan kan gayanya macam-macam orang kan. Para pendoa itu macam-macam. Nah, kemudian nggak sembuh-sembuh. Ketika nggak sembuh-sembuh, terus si orang tuanya ngadu sama Yesus kan, Guru,
Ini murid-muridmu udah berdoa tapi nggak sembuh-sembuh. Terus Tuhan Yesus datang kan. Tuhan Yesus ngomongnya apa, saudara? Masih ingat ceritanya? Tuhan Yesus tidak mengecam orang yang doain, kamu sih nggak punya iman. Kamu kurang iman sih, jadi murid-murid saya nggak bisa nyembuhin kamu. Nggak gitu kan Tuhan ngomong. Yang Tuhan marahin siapa? Murid-muridnya. Hai kamu yang kurang percaya. Jadi dalam ini Pak Edo betul. Berikan tepuk tangan untuk Pak Edo. Saudara, ketika kita mendoakan itu nggak peduli orangnya percaya atau nggak percaya di sini. Yang penting kitanya nih. Kitanya percaya nggak bahwa kuasa Tuhan tuh ada pada kita? Kitanya percaya nggak bahwa Tuhan itu memberikan power kepada kita, otoritas kepada kita untuk menyembuhkan orang? Kalau dia punya iman, nggak usah doain, dia berdoa sendiri sembuh. Memang alangkah lebih baiknya kalau dia punya iman, gitu ya. Tetapi seandainya dia nggak punya iman, dari orang yang nggak kenal Tuhan, ketika engkau percaya bahwa dalam dirimu tuh ada power, ada kuasa, ada otoritas untuk menyembuhkan orang sakit, sembuhkan orang sakit. Berdoalah untuk orang sakit itu. Karena apa? Karena dalam dirimu tuh sudah ada otoritas. Otoritas untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Jadi jangan berdoa untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepadamu. Kalau ada masalah dalam diri kita, ada persoalan dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita, dalam perusahaan kita, dalam toko kita, dalam bisnis kita, apa yang harus kita lakukan? Ambil otoritas itu dan kau usir masalahnya. Kita lihat dalam Matius 21 ayat 21. Ini gampang ingatnya ya. Matius 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yang baca katakan amin. Amin. Jadi kata Tuhan, yang penting itu percaya dan tidak bimbang. Satu kali Tuhan Yesus berjalan, lihat pohon ara nggak ada buahnya, padahal lebat. Kemudian dia berkata, dia mengutuk pohon ara itu kan. Kalau pohon ara itu menjadi kering. Ketika murid-muridnya kembali ke situ melewati jalan itu, dia udah kering. Wah, kata murid-muridnya, hebat Tuhan, ini pohon ara ini yang kau kutuk itu udah kering. Terus Tuhan berkata apa? Jika engkau tidak bimbang dan engkau percaya, engkau bukan saja bisa mengutuk pohon ara ini menjadi kering, tetapi kata Tuhan, ketika engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, maka gunung itu akan pindah. Dan pindahin ke rumah saya, dalam laut aja. Artinya apa? Ketika ada persoalan, gunung-gunung persoalan di depan kita, jangan lagi berdoa, apalagi disertai dengan roh mengasihani diri sendiri. Saya paling malang di dunia ini. Orang gak ada yang perhatiin saya. Masalah saya banyak. Masalah saya seperti ini. Begitu berat hidup ini. Aduh, malangnya hidupku. Tuhan, tolonglah aku. Belalah aku Tuhan. Engkau adalah hakimku. Engkau adalah penolongku, belalah aku. Kata Tuhan, enggak. Bukan seperti itu doanya. Ganti doanya. Sekarang engkau berkata kepada gunung ini, apabila engkau berkata kepada gunung ini, pindahlah, beranjaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi kepadamu. Saudara, seringkali kita ketika menghadapi masalah, seringkali muncul apa? Tolong aku Tuhan. Kata Tuhan, udah jangan minta tolong lagi. Aku sudah menolong kamu 2000 tahun yang lalu.
Aku sudah memberikan engkau power, kuasa untuk mengubah kambing menjadi domba, untuk mengusir segala macam penyakit, mengusir setan. Apa sekarang gunung-gunung yang ada dalam persoalan dalam hidupmu? Mungkin itu gunung ekonomi, itu gunung keuangan kita, gunung hubungan rumah tangga kita, orang tua dan anak, istri dengan suami. Apapun gunungnya, kata Tuhan, jikalau engkau tidak bimbang dan percaya, beranjaklah gunung ini ke dalam laut, maka gunung itu akan pindah. Saudara, karena itu jangan menunggu lagi. Apabila hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang Tuhan, dalam firman-Nya, jangan menunggu lagi untuk kita bergerak. Kalau mulai ada persoalan dalam hidup kita muncul, tolak dalam nama Yesus, aku usir. Bahkan saudara, kalau saudara pelajari lebih lanjut mengenai kesembuhan, doa untuk kesembuhan, Tuhan tidak pernah meminta kita berdoa untuk orang itu sembuh. Jadi kesembuhan itu bukan berdoa untuk meminta orang itu, tapi Tuhan kata, usir, sembuhkan orang itu. Jadi berupa apa? Perintah. Hai engkau segala macam penyakit, keluar dalam nama Yesus. Apa yang saudara inginkan untuk kesembuhan itu terjadi, itu yang diucapkan. Jambar Tuhan, keliling dunia, keliling Indonesia itu, Tuhan, engkau adalah Allah yang pencipta langit bumi dan segala sesuatu. Engkau adalah Allah yang berkuasa, engkau Allah yang bertindak, segala macam gitu, baru saudara, Tuhan tolong orang ini supaya disembuhkan. Saudara langsung berdoa dengan otoritas yang ada padamu, otoritas yang Tuhan telah berikan kepadamu, untuk kau berdoa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Asalkan kau percaya dan tidak bimbang, maka itu akan terjadi atasmu. Ya, mau katakan amin, John? Amin. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita segala pekerjaannya menurut kerelaannya. Jadi apa yang kita lakukan, itu sudah Allah kerjakan dalam kita. Allah sedang menunggu anak-anaknya untuk memanifestasikan kuasanya di bumi ini. Tapi kita lebih senang melihat setan memanifestasikan kuasanya. Jadi sebetulnya Tuhan yang ingin supaya kita memanifestasikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena itu waktu Rabu kemarin, saya bilang, saya dapat visi dari Tuhan gini. Ada 3 hal. Saya masih ingat, saudara. Tuhan akan memberikan kepekaan yang lebih dalam lagi kepada kita gerejanya. Ketika saudara baca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan pengertian demi pengertian yang baru. Luar biasa. Ketika firman Tuhan disingkapkan, firman Tuhan berkata, maka di situ akan ada kesembuhan, akan ada kebaikan. Ketika firman Tuhan disingkapkan, ada banyak firman Tuhan yang belum disingkapkan. Karena apa? Karena kitanya tidak mencari. Tapi kalau kita mencari, ada banyak firman Tuhan yang disingkapkan kepada kita. Ada pengertian demi pengertian yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan kasih visi sama saya itu, bahwa kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan datang pada gereja kita. Bukan hanya kepada gereja kita, kepada pribadi kita. Percayalah, engkau yang bisnis, Tuhan akan berkati engkau berlimpah. Engkau yang bekerja, Tuhan akan memberikan engkau lebih lagi. Kebaikan Tuhan akan melimpah atasmu. Kemarin di persoalan doa kami di kantor, ada anak, dia bilang, saya kesaksian dia 1 bulan tinggal di Kerawang, dia dari Medan, tinggal di Kerawang belum dapat kerjaan, berat katanya gitu ya. Tapi orang tuanya terus berkata, doa, Tuhan gak pernah gagal. Kemudian detik-detik dia, kalau dalam bulan itu gak dapat kerjaan, dia suruh pulang ke Medan. Tapi di akhir, udah mau deket-deket akhir, ada panggilan, dia terima bekerja di tempat perusahaan yang saya bekerja. So, ketika saya mendengar kesaksian dia, saya ingat sama anak saya, anak saya Kristela itu perempuan. Dia waktu di Singapura, dia baru selesai kuliah, kemudian cari kerjaan.
Wah, saingan di Singapura banyak tuh. Udah berapa lama belum dapat kerjaan juga. Tapi dia terus satu hari dia bisa kirim email, application letternya itu bisa berapa banyak. Sampai mendekatkan THR, teman-temannya udah pada pulang. Karena gak dapat kerjaan di Singapura pulang. Anak saya tetap bertahan. Cuma saya bilang, ya udahlah. Dan anak saya juga bilang, kalau bulan ini gak dapat, ya udah pulang. Nah, saya sebagai orang tua, saya kasihan juga anak saya udah kuliah di sana, pengen kerja di sana. Ya kita sepakat berdoa. Saya doa, untuk istri saya juga doa. Anaknya juga doa juga. Pokoknya kalau bulan ini nggak ada, pulang nih. Ya udah ya, keputusan kamu. Kita doa ya. Ternyata mendekati akhir lah. Anak saya diterima atau panggilan kerjaan. Wah, saya percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah lalai loh. Mungkin kita lalai, kita pernah ngomong apa, kita pernah ngejanjiin apa sama orang, kita lalai akan janji kita. Tapi Tuhan, saudara, Dia gak pernah lalai akan janjinya. Wajib dapat anak, mulai istri melahirkan udah sekian tahun dari pernikahannya, Wajib. Tapi Tuhan gak pernah lalai akan janjinya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang Tuhan, mana janjimu Tuhan? Kok nggak terjadi dalam hidupku? Keadaan bukan semakin baik Tuhan. Kok keadaan semakin tidak baik? Semakin tidak baik-baik saja keadaan ini. Tetapi percayalah saudara, Tuhan nggak pernah lalai akan janjinya. Dia akan menepati janjinya. Lambat atau cepat, waktu Tuhan pasti Dia akan membuat indah pada waktunya. Ya, baca katakan amin. Mari saya undang pemusik. Nah saudara, hari Rabu besok